Ardi Mansyah selaku penggugat melawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk selaku tergugat. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor register perkara 58-G/2024-PN-BGL antara Ardi Mansyah selaku penggugat melawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Hadir yang mulia. Baik, silakan panggil kedua belah pihak untuk masuk ke ruang sidang. Baik, kepada pihak penggugat dan pihak tergugat dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Kepada kuasa hukum penggugat yang hadir pada persidangan hari ini, mohon untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya Siska Melani SHMH selaku Ketua Tim Kuasa Hukum dari penggugat yaitu Saudara Ardi Mansyah. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Yulianus Ruaha dan Partners Bengkulu. Kepada kuasa hukum tergugat, mohon untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Perkenalkan, saya Nada Loresa SHMH selaku kuasa hukum PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebagai tergugat dalam perkara ini. Kepada kedua belah pihak, mohon maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa masing-masing. Baik, surat kuasa dari penggugat tertanggal 29 November 2024 dan surat kuasa dari tergugat tertanggal 18 Desember 2024 diterima dan sah. Sebelum kita lanjutkan ke persidangan, majelis akan terlebih dahulu mengupayakan perdamaian. Apakah kedua belah pihak setuju untuk melakukan mediasi? Kami bersedia. Kami juga bersedia. Baik, Majelis Hakim menunjuk Ibu Yola Novita sebagai mediator. Sidang ditunda untuk proses mediasi. Kedua belah pihak diharapkan untuk mengikuti proses mediasi dengan itikat baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya. Saya Yola Novita SH, mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk memfasilitasi mediasi dalam perkara nomor 58-G/2024-PN-BGL antara penggugat Ardi Mansyah melawan PT Bank Rakyat Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Permen nomor 1 tahun 2016, kami akan mengupayakan agar sengketa ini dapat diselesaikan secara damai. Semua pembicaraan bersifat rahasia, tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan, sepenuhnya berbasis kesukarelaan para pihak. Sebelum kita masuk ke substansi, saya jelaskan dulu aturan mediasi. Yang pertama,
Mediasi berlangsung maksimal 30 hari dan dapat diperpanjang. 2. Mediasi bersifat tertutup dan tidak disarankan kepada publik. 3. Tugas saya hanya memfasilitasi bukan memutus. 4. Semua pihak harus beretikat baik selama proses berlangsung. Apakah para pihak memahami dan setuju aturan ini? Kami memahami dan setuju yang mulia. Kami juga setuju. Baik, saya persilakan pihak penggugat untuk menjelaskan pokok sengketa yang menjadi dasar gugatan. Terima kasih yang mulia. Klien kami merasa dirugikan karena BRI melakukan lelang atas objek jaminan tanpa pemberitahuan yang layak. Nilai limit lelang kami anggap sangat rendah dan tidak sesuai prosedur yang adil. Klien kami tidak pernah menerima salinan nilai appraisal padahal itu penting. Klien kami beretikat baik untuk membayar tunggakan dan kami merasa lelang tersebut merugikan klien kami secara tidak profesional. Karena itu kami meminta lelang dibatalkan. Saya hanya ingin hak saya dihormati mediator. Saya bukan tidak membayar, tapi saya sedang berusaha selaku pihak bank langsung melakukan lelang tanpa solusi. Baik, saya persilakan pihak tergugat memberikan tanggapan. Terima kasih. Kami menghormati keberatan penggugat. Namun, BRI telah melakukan seluruh prosedur sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan PMK 122 tahun 2023 dan SOP internal bank. Debitur telah berprestasi sejak 2018 dan proses lelang melalui KPMKL dilakukan setelah berbagai surat peringatan. Nilai limit lelang ditetapkan oleh penilaian independen, bukan oleh BRI. Kami hanya mengikuti mekanisme yang berlaku. Karena itu, kami menilai tidak ada kesalahan prosedur. Pada prinsipnya, kami ingin hubungan baik dengan debitur, tapi prosedur juga harus kami ikuti. Baik, berdasarkan uraian kedua pihak terdapat 3 isu penting. Yang pertama, apakah pemberitahuan lelang telah dilakukan sesuai aturan? 2. Apakah nilai limit lelang merugikan debitur? 3. Apakah ada ruang penyelesaian berupa restrukturisasi atau penghentian proses lelang? Saya ingin mendalami lebih jauh poin ini. Silakan pihak penggugat menyampaikan opsi penyelesaian. Opsi kami jelas, pembatalan lelang dan restrukturisasi ulang kredit. Klien kami bersedia mencicil kembali jika diberi keringanan. Saya siap memberikan etikat baik, Bu, jangan langsung lelang. Silakan pihak tergugat memberi respon. Kami menghargai keinginan damai, tapi objek sudah dilelang dan pemenang lelang memiliki hak menurut hukum. Pembatalan lelang bukan kewenangan kami dan tidak realistis. Yang dapat kami pertimbangkan hanya penyelesaian terkait tunggakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan aturan bank. Saya melihat ada kemungkinan solusi. Yang pertama, penggugat mengajukan pembayaran sebagai tunggakan. Yang kedua, bank memberikan kelonggaran waktu atau restrukturisasi khusus. Yang ketiga, lelang bermasalah dicari penyelesaian dengan cara internal bank. Bagaimana pendapat para pihak? Kami hanya ingin lelang dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, itu syarat utama kami. Kalau lelang tetap berjalan, saya sangat dirugikan, Bu. Kami menolak pembatalan lelang, itu tidak mungkin sesuai hukum. Di luar itu, kami terbuka untuk menyelesaikan tunggakan, tapi bukan untuk membatalkan lelang. Baik, saya melihat titik temu belum dapat dicapai. Pihak penggugat menghendaki pembatalan lelang, sedangkan pihak tergugat tidak mungkin menyetujui hal tersebut karena lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur. Karena para pihak belum dapat mencapai kesepakatan, saya akan menjadwalkan pertemuan lanjutan. Tetapi apabila pada pertemuan berikutnya tidak ada perkembangan baru, saya akan membuat laporan bahwa mediasi tidak berhasil. Dengan ini pertemuan mediasi pertama saya tutup. Sidang dengan nomor perkara 58 dari PDT-G/2024 dari PNBGL dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Sidang dilanjutkan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Agustus 2024. Upaya mediasi antara penggugat dan tergugat dinyatakan tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu,
Persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Apakah penggugat setuju jika gugatan dianggap telah dibacakan mengingat salinan gugatan telah diterima oleh tergugat? Setuju ya mulia. Baik, gugatan dianggap telah dibacakan. Saudara kuasa penggugat, mohon jelaskan secara singkat pokok gugatan saudara. Baik yang mulia, penggugat menggugat tergugat karena tergugat telah melelang dan menjual anggunan kredit milik penggugat tanpa izin dan persetujuan penggugat. Anggunan yang dilelang adalah tanah seluas 404 meter persegi dengan SHM nomor 01129 berikut bangunan ruko di Jalan Danau Jembatan Kecil yang dilelang seharga 730 juta. Tanah seluas 95 meter persegi dengan SHM nomor 0320 berikut bangunan rumah di Jalan Bakti Husada Perung Pepabri yang dilelang seharga 140 juta. Padahal harga kedua anggunan tersebut jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 2 miliar dan 200 juta. Penggugat memiliki tunggakan sekitar 900 juta yang disebabkan usaha penggugat terdampak pandemi COVID-19. Apa yang penggugat minta dalam gugatan ini? Yang mulia, penggugat memohon mengembalikan hak kepemilikan kedua anggunan kepada penggugat dan istri penggugat, membatalkan pembelian anggunan oleh pihak ketiga, menyatakan hutang penggugat sebesar 900 juta dibayar dengan cicilan 1 juta per bulan. Kepada kuasa tergugat, apakah ada hal yang ingin disampaikan dalam persidangan hari ini? Ada yang mulia, kami baru menerima salinan gugatan dan perlu mempelajarinya lebih mendalam. Kami mohon izin diberi waktu untuk menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan berikutnya. Baik, di sidang berikutnya tergugat akan menyampaikan jawaban gugatan beserta eksepsi apabila ada. Panitera, persidangan berikutnya di tanggal berapa? Tanggal 15 Januari 2025 ya mulia. Sidang berikutnya tanggal 15 Januari 2025 untuk pembacaan jawaban tergugat. Kepada masing-masing pihak dimohon hadir tepat waktu, sidang ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 58/PDT-G/2024/PNBGL dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada kuasa tergugat, apakah sudah menyiapkan jawaban gugatan? Sudah yang mulia, kami telah menyiapkan jawaban gugatan beserta eksepsi secara tertulis. Silakan dibacakan jawaban tergugat. Baik yang mulia. Dalam eksepsi gugatan keterangan pihak, yang mulia, penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa istri penggugat yaitu Mela Mayasari memiliki anggunan berupa tanah 95 meter persegi dengan SHM nomor 03210. Penggugat juga meminta agar anggunan dikembalikan kepada pihak ketiga yang merupakan pemenang lelang. Namun, penggugat tidak menarik Mela Mayasari, KPKML, Ibu Susiana dan Bapak Supriyadi selaku pemenang lelang sebagai pihak dalam perkara ini. Padahal mereka sangat terkait dengan permasalahan ini. Lelang eksekusi telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan SHM 01129 dimenangkan oleh Ibu Susiana dan SHM 03210 dimenangkan oleh Bapak Supriyadi. Sesuai risalah lelang nomor 557/01/2024 tanggal 25 Oktober 2024. Oleh karena itu, gugatan mengandung cacat formil, kekurangan pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat tidak memiliki kapasitas. Yang mulia, SHM dengan 01129 atas nama Ardi Mansyah dan SHM nomor 03210 atas nama Mela Mayasari. Jika kedua anggunan adalah harta bersama, maka penggugat harus menyertakan istri penggugat dalam gugatan ini. Dengan tidak adanya bukti formal yang menunjukkan penggugat memiliki kapasitas penuh atas kedua anggunan, maka gugatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, yang mulia, tergugat menolak semua dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui. Pertama, penggugat adalah debitur tergugat yang mendapatkan fasilitas kredit modal kerja berdasarkan Akta Perjanjian Kredit nomor 05 tanggal 2 Agustus 2012, plafon 600 juta senilai 600 juta, Akta Supresi nomor 150 tanggal 25 September 2013, plafon senilai 800 juta,
dan Akta Supresi nomor 95 tanggal 29 Oktober 2018 plafon senilai 1 miliar. Kedua, untuk menjamin kredit penggugat menyerahkan 2 agunan. SHM 01129 dengan seluas 404 meter persegi yang telah dibebani hak tanggungan peringkat 1 sebesar senilai 520 juta dan HT peringkat 2 sebesar senilai 80 juta. SHM 03210 seluas 95 meter persegi yang telah dibebani hak tanggungan peringkat 1 sebesar senilai 110 juta dan HT peringkat 2 sebesar senilai 60 juta. Ketiga, penggugat telah cedera janji atau wan prestasi dengan tidak membayar surat kredit. Oleh karena itu, tergugat berhak melakukan lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Keempat, tergugat telah mengirimkan surat peringatan 1 tanggal 18 April 2018, surat peringatan 2 tanggal 19 September 2018, dan surat peringatan 3 tanggal 1 Oktober 2018. Namun tidak ada respon dari penggugat. Kelima, lelang eksekusi dilaksanakan sesuai prosedur. Permohonan lelang ke KPKNL Bengkulu tanggal 10 September 2024, penetapan jadwal lelang tanggal 23 September 2024, pemberitahuan lelang kepada debitur tanggal 24 September 2024, pengumuman lelang tanggal 26 September 2024 dan 11 Oktober 2024. Pelaksanaan lelang tanggal 25 Oktober 2024. Semuanya sesuai peraturan Menteri Keuangan dengan nomor 122 tahun 2023. Keenam, nilai limit lelang ditetapkan berdasarkan nilai likuidasi atau nilai jual cepat sesuai ketentuan, bukan berdasarkan harga pasar. Petitum, dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima. Demikian yang mulia. Kepada kuasa penggugat, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Kami baru menerima jawaban tergugat dan perlu mempelajarinya. Kami mohon izin untuk menyampaikan replik pada persidangan berikutnya. Baik, panitia persidangan. Salam semuanya. Baik, panitia persidangan berikutnya di tanggal berapa? Tanggal 29 Januari 2025 yang mulia. Sidang berikutnya tanggal 29 Januari 2025 untuk pembacaan replik penggugat. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 58 garing PDT.G garing 2024 garing PN BGL dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dilanjutkan kepada kuasa penggugat. Apakah sudah menyiapkan replik? Sudah ya. Silakan dibacakan. Baik yang mulia. Replik penggugat. Yang mulia Majelis Hakim terhormat, dalam eksepsi kami menolak dengan tegas eksepsi tergugat tentang kekurangan pihak dan kapasitas penggugat. Mengenai eksepsi kekurangan pihak berdasarkan jurisprudensi MARI nomor 305 garing K garing SIP garing 1971. Hak mengajukan gugatan dan menentukan siapa yang dibuat sepenuhnya ada pada penggugat, bukan merupakan kewajiban penggugat untuk menarik semua pihak yang disebut tergugat. Mengenai kapasitas penggugat, penggugat adalah debitur yang namanya tercantum dalam perjanjian kredit dan yang dirugikan akibat lelang agunan. Penggugat memiliki legal standing untuk pengajuan gugatan ini. Dalam pokok perkara, pertama, kami tidak membantah adanya perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat. Namun, penggugat tidak mampu membayar cicilan kepada usaha terdampak pandemi COVID-19 dan ditimpa kontraktor. Kedua, yang kami permasalahkan adalah tergugat melelang agunan tanpa persetujuan tergugat. Harga lelang sangat tidak wajar dan merugikan penggugat. SHM 01129 harga pasar 2 miliar lelang 730 juta. SHM 03210 harga pasar 200 juta dilelang 140 juta. Yang ketiga, tunggakan penggugat sekitar 900 juta tidak sebanding dengan nilai agunan yang mencapai 2
miliar 200 juta. Keempat, penggugat mohon diberikan keringanan untuk membayar dengan cicilan 1 juta per bulan mengingat kondisi usaha penggugatnya. Demikian replik kami. Kepada kuasa tergugat, apakah akan menyampaikan duplik? Iya, yang mulia, kami akan mengajukan. Baik, dicatat tergugat akan mengajukan duplik. Dengan demikian, sidang berikutnya adalah pembacaan duplik dari tergugat. Panitera, persidangan berikutnya pada tanggal berapa? Tanggal 12 Februari 2025 yang mulia. Sidang berikutnya tanggal 12 Februari 2025 untuk pembacaan duplik dari tergugat. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 58 dari PDT-G garing 2024 dari PRBGL dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dilanjutkan. Hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Silakan kuasa tergugat terlebih dahulu untuk membacakan duplik saudara. Terima kasih yang mulia. Duplik tergugat, tanggapan atas replik tentang eksepsi. Yang mulia, faktanya pihak-pihak yang disebutkan dalam gugatan penggugat seperti istri penggugat dan pemenang mewah tidak ditarik sebagai pihak sehingga putusan tidak dapat dilaksanakan. Tentang surat peringatan. Yang mulia, tergugat telah mengirimkan 3 surat peringatan sejak tahun 2018. Penggugat tidak merespon dengan itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Tentang nilai limit lelang. Yang mulia, sesuai PMK nomor 122 tahun 2023 pasal 43 ayat 2 dan pasal 49, nilai limit lelang eksekusi ditetapkan minimal sebesar nilai likuidasi, bukan nilai pasar. Ini adalah ketentuan hukum yang mengikat. Tentang topik 19. Yang mulia, faktanya kredit penggugat sudah macet sejak 2018, jauh sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Tentang cicilan senilai 1 juta. Yang mulia, tuntutan ini tidak masuk akal dan tidak proporsional dengan cicilan senilai 1 juta per bulan. Dibutuhkan waktu 900 bulan atau 75 tahun untuk melunasi hutang. Kesimpulan duplik. Yang mulia, tergugat tetap pada seluruh jawaban dan menolak seluruh dalil replik penggugat. Petitum duplik dalam eksepsi menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak seluruh dalil replik dan gugatan penggugat, menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap hasil lelang eksekusi hak tanggungan, menghukum penggugat membayar biaya perkara. Ini demikian yang mulia. Baik, duplik telah disampaikan. Sidang berikutnya tanggal 26 Februari 2025 untuk pembuktian. Sidang ditunda dan ditutup. Sidang dengan nomor perkara 58 dari PDT-G garing 2024 dari PRBGL dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Silakan kuasa tergugat untuk mengajukan bukti surat. Baik yang mulia, kami mengajukan bukti surat P1 dan P2. Bukti P1 fotokopi sesuai asli sertifikat hak milik nomor 01-129 atas nama Adimansyah, luas 404 meter persegi di Jalan Danau, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaparangpati, Kota Bengkulu. Bukti P2 fotokopi sesuai asli sertifikat hak milik nomor 03-210 atas nama Mela Mayasari, luas 95 meter persegi di Jalan Bakti Husada, Pepabri, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Garing Cempaka, Kota Bengkulu. Yang mulia, bukti P1 dan P2 sudah dicocokkan dan sesuai dengan asli.
Baik, bukti diterima dan diberi tanda P1 dan P2 kepada tergugat. Apakah ada tanggapan? Yang mulia, kami akan menanggapi dalam kesimpulan nanti. Baik, apakah penggugat akan mengajukan saksi? Ya yang mulia, kami akan mengajukan 2 orang saksi. Sidang akan dilanjutkan untuk pembuktian penggugat saksi. Panitia, silakan panggil kedua orang saksi penggugat. Baik, kepada saksi Yola dan saksi Pebi disilakan masuk ke ruang sidang. Saudara saksi 1 dan saudara saksi 2 silakan tunjukkan terlebih dahulu identitas saudara. Selamat pagi, saudara. Saudara saksi 1, silakan sebutkan identitas saudara. Nama saya Yola, umur 35 tahun, pekerja karyawan swasta, bertempat tinggal di Bengkulu. Saudara saksi 2, silakan sebutkan identitas lengkap saudara. Baik yang mulia, nama saya Febi, umur 32 tahun, pekerjaan karyawan penggugat, bertempat tinggal di Bengkulu, beragama Islam. Saudara saksi 1 dan saksi 2, apakah bersedia mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan? Bersedia yang mulia. Silakan saudari ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan saudari. Saudara saksi 1, apa hubungan saudara dengan penggugat? Yang mulia, saya adalah karyawan penggugat. Saya sudah bekerja dengan penggugat selama 2 tahun. Tergugat adalah Bank BRI yang saya kenal sebagai kreditur penggugat. Apa yang saudara ketahui tentang perkara ini? Yang mulia, saya mengetahui bahwa penggugat memiliki kredit di Bank BRI yang menjadi macet. Usaha penggugat bergerak di bidang pembengkelan dan jualan aksesoris sepeda motor. Penggugat mempunyai lebih dari 10 karyawan. Sejak kapan saudara mengetahui kredit penggugat macet? Saya tahu karena sering ada orang dari Bank BRI datang ke tempat penggugat. Penggugat juga pernah cerita bahwa ada beberapa pekerjaan yang belum dibayar. Seperti pekerjaan di rumah sakit senilai sekitar 190 juta dan pekerjaan lainnya senilai 90 juta yang sampai sekarang belum dibayarkan. Apa saudara tahu tentang agunan yang dilelang? Ya, yang mulia, yang saya tahu ambunan penggugat ada 2. Tanah dengan luas seluas 404 meter persegi di Jalan Danau dan rumah seluas 95 meter persegi di Perumpang Pabrik. Tergugat sudah melelang kedua ambunan tersebut. Berapa harga lelangnya? Yang saya dengar, ruko dilelang seharga 730 juta dan rumah seharga 140 juta. Padahal pernah ada yang membeli ruko seharga 900 juta, tetapi tidak dijual oleh penggugat karena bank sudah menilai lebih dari 1 M. Apakah saudara tahu berapa harga pasar properti sejenis di lokasi tersebut? Yang mulia, di depan ruko penggugat ada yang jual ruko seharga 1 M. Jadi harga sekarang minimal segitu. Izin yang mulia, boleh saya bertanya sekarang? Saudari saksi, apakah saudari mengetahui proses atau tahapan sebelum Bank BRI melakukan lelang? Saya tidak tahu detailnya. Yang saya tahu ada orang dari Bank BRI 2 orang. Yang saya tahu ada orang Bank BRI 2 kali datang memberitahu bahwa ambunan akan dilelang.
dan penggugat bilang akan datang ke kantor BRI untuk menanyakan. Apakah saudari tahu berapa lama penggugat tidak membayar angsuran? Saya tidak tahu. Yang saya tahu penggugat kesulitan membayar karena banyak pekerjaan yang belum dibayar. Baik, keterangan saksi sudah cukup untuk saudara saksi 1 tetap di ruang sidang karena nanti akan ditanya kembali. Selanjutnya saudara saksi kedua dari penggugat, saudara Megi. Apa hubungan saudara dengan penggugat? Yang mulia, saya karyawan penggugat sejak tahun 2018. Usaha penggugat bergerak dalam bidang pembengkelan dan jual aksesoris sepeda motor. Apa yang saudara ketahui tentang kredit macet penggugat? Yang mulia, saya tahu penggugat mengalami kredit macet di Bank BRI karena sering ada orang dari bank datang ke tempat kami. Penggugat tidak mampu membayar angsuran karena 2 kali ditipu oleh kontraktor terkait kerjasama pembuatan pekerjaan. Bisa saudara jelaskan lebih detail tentang penipuan tersebut? Yang mulia, ada pekerjaan di rumah sakit dan pekerjaan lainnya yang sudah diselesaikan penggugat, tapi sampai sekarang belum dibayar. Selain itu, penggugat juga ditipu oleh salah satu karyawan yang menjual barang, tapi uangnya tidak diserahkan kepada penggugat. Apakah usaha penggugat masih berjalan sampai sekarang? Masih yang mulia, tapi omsetnya menurun drastis. Izin bertanya yang mulia. Saudari saksi, apakah penggugat pernah melakukan pembayaran angsuran setelah mengalami penipuan tersebut? Saya tidak tahu pasti, yang saya tahu penggugat kesulitan keuangan. Apakah saudari tahu sejak kapan penggugat tidak membayar angsuran? Tidak, saya tidak mengetahui itu maksudnya. Baik, cukup saudara saksi. Terima kasih atas keterangan saudara. Kepada kuasa penggugat, apa masih ada saksi lain? Tidak ada lagi yang mulia. Kami cukupkan dengan 2 orang. Baik, untuk saudara tergugat, apakah akan mengajukan bukti? Yang mulia, kami mengajukan bukti surat tanpa menghadirkan saksi berikut dibuktikan. Saudara kuasa tergugat, mohon menjelaskan mengapa tergugat tidak mengajukan saksi. Yang mulia, kami berpendapat bukti surat yang kami ajukan sudah begitu kuat dan otentik membuktikan dalil kami. Semua dokumen dibuat secara notaril dan oleh instansi resmi. Baik, bukti surat telah diterima dan diberi tanda T1 sampai dengan T18. Pada kuasa penggugat, apakah ada tanggapan atas bukti-bukti tergugat? Yang mulia, kami akan menanggapinya dalam kesimpulan. Baik, dengan demikian pemeriksaan alat bukti dinyatakan selesai. Sidang akan dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak. Kami beri waktu 1 minggu untuk menyiapkan kesimpulan tertulis. Sidang ditunda. Baik, sidang dilanjutkan dengan agenda kesimpulan para pihak. Sidang dengan nomor perkara 58 garing PDT-G/2024 garing PNBGL dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dilanjutkan dengan agenda kesimpulan kepada kuasa penggugat. Apakah sudah dilanjutkan kesimpulan ke sistem rekod? Sudah ya, Bu? Baik, silakan serahkan salinannya kepada penggugat. Baik, kesimpulan penggugat telah kami catat. Sekarang kepada Baik, kesimpulan penggugat telah kami catat kepada kuasa tergugat. Tolong Baik, kesimpulan penggugat telah kami catat kepada kuasa tergugat. Apakah sudah mengajukan kesimpulan ke Sudah ya, mulia. Baik, silakan serahkan salinannya kepada penggugat.
Kesimpulan kedua belah pihak telah kami terima dan catat. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan oleh kedua belah pihak? Tidak ada lagi, Bu. Tidak ada yang mulia. Baik, dengan demikian pemeriksaan perkara dinyatakan selesai. Majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk menjatuhkan putusan. Sidang akan dilanjutkan untuk pembacaan putusan pada tanggal yang akan ditentukan. Sidang ditunda. Sidang pengadilan negeri Bengkulu dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan dalam perkara nomor 58-PDT-G-2004-PNBGL antara penggugat Ardiansa melawan tergugat PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Sidang Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor perkara 58-PDT-G-2024-PNBGL dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pengendara, apakah para pihak sudah hadir? Hadir lengkap yang mulia. Baik, mohon perhatian pada para pihak dan hadirin. Majelis akan membacakan putusan. Selama pembacaan putusan tidak diperkenankan ada interupsi dari siapapun. Putusan nomor 58-PDT-G-2024-PNBGL demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara penggugat Ardimansyah bertempat tinggal di Jalan Nangka 3 nomor 44 RT 11 RW 4 Kelurahan Panorama Kecamatan Singalan Pati Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siska Melani SHMH dan partner. Advokat yang berkantor di Jalan Wijaya Kusuma nomor 7 RT 12 RW 4 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2024 selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berkedudukan di Jalan Majen S. Parman nomor 120 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Dalam hal ini diwakili oleh Nadira Loresa SHMH dan tim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan menimbang bahwa tergugat telah mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dalam pokok perkara, menimbang bahwa telah dilakukan upaya mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2002, menimbang bahwa telah dilakukan upaya mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 namun tidak mencapai kesepakatan, menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan, jawaban replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan, menimbang bahwa tergugat telah mengajukan eksepsi dengan dalil, menimbang bahwa tergugat mendalilkan penggugat tidak menarik pihak-pihak lain yang seharusnya menjadi tergugat, yang yaitu Melasari, pemenang lelang, dan KPKNL Bengkulu, menimbang bahwa menurut jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 305K/SIP/1971 menurut dua siapa yang akan digugat sepenuhnya merupakan hak penggugat tergantung pada kemauan penggugat, menimbang bahwa dalam perkara akuo penggugat menggugat tergugat selaku kreditur yang melakukan lelang eksekusi agunan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi tergugat pada poin A tidak beralasan hukum dan harus ditolak, menimbang bahwa tergugat mendalilkan penggugat tidak memiliki kapasitas karena SHM nomor 03210 ada atas nama Mela Maya Saris sehingga seharusnya istri penggugat disebut sebagai penggugat, menimbang bahwa eksepsi ini sejatinya menyinggung pokok perkara karena memerlukan pembuktian mengenai status kepemilikan agunan sehingga terlalu dini untuk diputus dalam tahap eksepsi, menimbang bahwa penggugat adalah debitur yang namanya tercantum dalam perjanjian kredit dan pemilik
sisa SHM nomor 01129 sehingga memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi tergugat pada poin B tidak beralasan hukum dan ditolak. Dalam pokok perkara tentang hubungan hukum para pihak, menimbang bahwa penggugat mendalilkan sebagai debitur yang tergugat memiliki tunggakan kredit sekitar 900 juta. Menimbang bahwa tergugat mengakui hubungan hukum dengan penggugat berdasarkan perjanjian kredit. Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan bukti surat T1, T2, dan T3 berupa akte perjanjian kredit dan akte subresi yang dibuat secara notaris. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T1, T2, T3, dan keterangan saksi-saksi penggugat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah ada hubungan hukum pinjam-meminjam. Menimbang bahwa penggugat mengakui telah menjaminkan 2 bidang tanah berikut bangunan sebagai agunan kredit kepada tergugat. Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan bukti surat T4 sampai dengan T9 membuktikan SHM nomor 01129 atas nama Ardimansyah telah dibebani hak tanggungan peringkat 1 dan 2. SHM nomor 03210 atas nama Mela Mayasari telah dibebani hak tanggungan peringkat 1 dan 2. Menimbang bahwa pembebanan hak tanggungan tersebut telah dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Menimbang bahwa dengan telah dibebaninya kedua agunan dengan hak tanggungan, maka tergugat selaku pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk melakukan eksekusi apabila debitur kurang prestasi. Menimbang bahwa penggugat mengakui tidak mampu membayar cicilan kepada tergugat. Menimbang bahwa saksi penggugat menerangkan bahwa penggugat mengalami kredit macet di Bank BRI. Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan bukti T10, T11, dan T12 berupa surat peringatan 1, 2, dan 3 yang dikirimkan kepada tergugat sejak 2018. Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam hukum-hukum acara perdatawan prestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti penggugat telah wan prestasi dengan tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kredit sejak tahun 2018 jauh sebelum pandemi COVID-19. Menimbang bahwa tergugat telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap kedua agunan kredit. Menimbang bahwa hak tersebut juga telah disepakati dalam pasal 2 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT. Menimbang bahwa dengan demikian tergugat selaku pemegang hak tanggungan berhak secara hukum untuk melakukan lelang eksekusi agunan kredit setelah penggugat dinyatakan wan prestasi. Menimbang bahwa penggugat mendalilkan lelang dilakukan tanpa izin dan persetujuan penggugat. Menimbang bahwa tergugat telah mengajukan bukti T13 sampai dengan T18 yang membuktikan permohonan lelang kepada KPKNL Bengkulu, penetapan jadwal lelang oleh KPKNL, pemberitahuan lelang kepada debitur, pengumuman lelang pertama melalui selebaran, pengumuman lelang kedua melalui koran, risalah lelang yang membuktikan lelang telah dilaksanakan. Menimbang bahwa penggugat sendiri menerangkan bahwa ada pihak dari Bank BRI 2 kali datang menemui penggugat memberitakan bahwa agunan akan dilelang. Menimbang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang penunjuk pelaksanaan lelang, seluruh prosedur lelang eksekusi hak tanggungan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Menimbang bahwa dengan demikian dalil penggugat bahwa lelang dilakukan tidak terbukti dan tidak berdasar.
dan harus ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena penggugat adalah pihak yang salah, maka berdasarkan pasal 192 RBG penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara. Mengingat ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000. Dengan demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh kami, Astari Dwi Andriani SHMH selaku Ketua Majelis, Wela Puspitasari SHMH selaku Hakim Anggota, Eza Lutfi Anggraini SHMH selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dibantu Yulentri SH selaku panitera pengganti. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.